Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa Recording amtinani. in progress. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita masuk pada seri yang ketiga tentang sejarah perkembangan pemikiran pluralisme agama. Yang punya buku silakan membuka dari halaman 59 ya. 59 sampai halaman 90 ya, dari halaman 59 sampai halaman 90 ya. Jadi kita akan berbicara tentang sejarah pluralisme. Sejarah pluralisme ya kita bisa sebutkan ditinjau dari agama samawi dan agama non samawi. Ya, pada agama samawi dan juga pada agama non samawi. Nanti setelah itu baru kita akan bahas pada tentang sejarah pluralisme di agama Islam ya. Yang dimaksud dengan agama samawi di sini maksudnya adalah Nasara atau Nasrani ya. Kemudian sama Yahudi. Yahudi. Kita mulai dari Yahudi ya. Ditinjau dia adalah agama yang paling tua. Adapun Yahudi, kalau kita melihat sejarah pluralisme, maka di Yahudi tidak ada namanya pluralisme. Tidak ada pluralisme dalam Yahudi. Ya. Tidak ada pluralisme agama. Kenapa hal ini? Karena Yahudi adalah agama yang tertutup, ya, sangat eksklusif, ya, yang sangat rasis. Ya, kita tahu Yahudi agama yang sangat memperjuangkan rasisnya. Dia merasa bahwasanya adalah umat yang terpilih, ya, dan bahwasanya umat-umat selain Yahudi hanyalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani mereka. Maka mustahil kalau mereka kemudian menganggap bahwasanya agama-agama lain sama seperti mereka, karena mereka merasa sya'bullahil mukhtar, mereka adalah suku terpilih. Ya, Allah hanya memilih mereka, yaitu Bani Israel, ya, sehingga mereka tertutup dan mereka sangat menolak namanya pluralisme sejak dahulu ya. Makanya Allah nukilkan perkataan mereka di mana mereka merasa bahwasanya mereka lah satu-satunya wali-wali Allah, sampai Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membantah mereka. Ya, qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannal mauta in kuntum shadiqin. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Kalau kalian merasa hanya kalianlah wali-wali Allah, hanya kalianlah kekasih-kasih Allah, yang lain tidak ada. Ya. Kalau kalian merasa pasti masuk surga dan hanyalah kalian wali-wali Allah, maka fatamannawal mauta in kuntum shadiqin. Maka Allah suruh Nabi Muhammad SAW minta mereka untuk minta mati. Kalau kalian merasa kalau meninggal pasti masuk surga, ya sudah minta mati saja, ngapain hidup lama-lama susah di atas muka bumi. Fatamannawal maut, mintalah mati. Ya, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar dengan keyakinan kalian. Ya, dalam ayat yang lain, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawal mauta in kuntum shadiqin. Kalau kalian orang Yahudi merasa bahwasanya darul akhirah hanyalah milik kalian, kalian kalau mati pasti masuk surga, maka mintalah mati. Mintalah mati kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar jujur dengan keyakinan kalian. Tetapi kata Allah, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak bakalan minta mati karena mereka tahu apa yang telah mereka kerjakan berupa dosa-dosa. Oleh karena sebab Allah menamakan ayat ini adalah ayat mubahalah.
Karena Yahudi merasa mereka kalau mati pasti masuk surga, maka Rasulullah SAW disuruh mengajak mereka untuk bermubahalah. Ayo minta mati kalau benar-benar kalian tantangan kepada mereka. Namun mereka ternyata tidak mau minta untuk mati ya. Jadi tapi intinya tidak ada pluralisme agama pada Yahudi. Adapun liberalisme ada ya. Adapun liberalisme maka ada pada mereka. Yaitu namun pada perkara-perkara dunia ya, perhatikan namun pada perkara-perkara dunia. Pada perkara-perkara dunia ya. Seperti mereka ada yang meminta kesamaan gender di antara mereka, ada yang meminta dibolehkannya homoseksual di antara mereka, ada pergerakan-pergerakan dalam Israel sendiri dan bahwasanya di sana ada orang-orang yang menyuruh kepada kebebasan ya, kebebasan dalam ya, masalah keduniaan. Tetapi untuk merasa bahwasanya agama kita sama dengan agama mereka ini tidak pernah terlontarkan dari rabi-rabi Yahudi. Jadi secara umum pluralisme tidak ada pada Yahudi ya. Dan mereka paling anti pluralisme dan mereka merasa merekalah yang paling benar. Semua manusia selain mereka diciptakan sebenarnya adalah hewan untuk melayani mereka. Hanya saja bentuknya seperti bentuk manusia supaya bisa enak melayani mereka. Pada dasarnya kita ini sama dengan hewan menurut mata mereka. Pluralisme yang pertama kali muncul ada di zaman Nasara ya. Ini pertama kali muncul pluralisme, benih-benih pluralisme di kalangan Nasara. Ya, di Eropa ya. Di suatu masa yang mereka sebut dengan Asrul Tanwir ya. Asrul Tanwir. Itu masa pencerahan, zaman pencerahan. Yang kalau bahasa Inggrisnya disebut dengan ya, Age of Enlightenment ya. Jadi disinilah sekitar kurang lebih abad ke-18 Masehi. Muncul pluralisme karena ketika itu negara dikuasai oleh atau dikuasai oleh pihak gereja ya, sehingga timbul diskriminasi. Sementara muncul waktu itu para ahli, para pakar, ilmuwan yang mereka menilai bahwasanya keputusan-keputusan gereja menimbulkan diskriminasi dan keputusan-keputusan gereja tidak sesuai dengan ilmiah yang mereka dapatkan ya. Maka muncul tokoh-tokoh yang sampai mengantarkan mereka kepada ateisme ya. Makanya kalau kita baca tentang sejarah ateis juga bermula di zaman ini. Ya, karena ada ilmuwan-ilmuwan yang menemukan kenyataan-kenyataan berkaitan dengan ilmu fisika atau ilmu biologi atau yang lainnya yang menurut mereka bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh pihak gereja ya. Sehingga muncullah pergolakan di luar yang minta kebebasan. Minta kebebasan itu dan minta persamaan, minta kebebasan dan minta toleransi dan pluralisme dalam banyak hal ya. Termasuk dalam pluralisme dalam masalah agama ya. Jadi sebenarnya munculnya pluralisme ini adalah timbul karena gejolak politik di zaman tersebut yang di mana masyarakat tidak menerima adanya keputusan-keputusan gereja yang menurut mereka hanyalah menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan ya, maka muncullah benih-benih liberalisme yang kemudian berkembang menjadi pluralisme. Pertama kali muncul di abad ke-18 Masehi ya. Terus berkembang ya sampai akhirnya liberal tersebut tidak hanya berkaitan dengan masalah keduniaan, bahkan berkaitan dengan masalah agama. Sampai akhirnya pada tahun 1965 Masehi ya, keyakinan yang selalu diperjuangkan oleh gereja Katolik bahwasanya tidak ada keselamatan di luar gereja. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Siapa yang tidak memihak gereja maka tidak selamat. Ya, apalagi agama lain ya. Sementara orang Nasara yang tidak memihak gereja tidak selamat, apalagi agama lain. Sampai akhirnya pada tahun 1965 di Konsili Vatikan II ya, konsili memutuskan di bawah nama Paus Paulus yang ke-6 bahwanya keselamatan akan diperoleh bagi orang-orang yang ada di luar gereja juga. Bahkan orang-orang dari agama lain juga akan selamat ya. Jadi ini pergolakan. Tadinya gereja Katolik merasa bahwasanya yang selamat hanyalah yang ada dalam gereja yang berpihak pada gereja. Sementara banyak orang-orang Kristen yang tidak setuju dengan gereja.
Akhirnya karena tekanan-tekanan mereka membuat pernyataan bahwasanya yang selamat bukan cuma dalam pihak gereja, di luar pihak gereja juga selamat. Bahkan agama lain juga bisa selamat ya. Sehingga semboyan mereka tidak ada keselamatan di luar gereja ya. Apa bahasa ini? Ada bahasanya ya. Saya nukilkan di buku, silakan dibaca ya. Akhirnya semboyan mereka itu akhirnya hancur. Maka dinyatakan oleh Paus Paulus yang ke-6 ya. Dan saya nukil apa namanya? Versi Inggrisnya, saya bacakan terjemahannya. Dia berkata, Paus Paulus ke-6 pada tahun 1965 Masehi, oleh karena itu gereja menghimbau anak-anaknya melalui dialog dan kerjasama dengan pemeluk agama lain yang dilaksanakan oleh gereja dengan kebijaksanaan, cinta dan pengakuan iman Kristen dan kehidupan Kristen untuk mengakui spiritualitas, akhlak yang baik dan sosial dan nilai-nilai budaya pemeluk agama lain, sekaligus melestarikan dan meningkatkannya. Ya. Jadi sudah ada pengakuan terhadap agama lain. Gereja juga menghormati kalangan Muslim karena mereka menyembah Tuhan yang Esa, Maha Hidup, Maha Penyayang, Pencipta langit dan bumi, yang berbicara kepada manusia. Mereka berusaha untuk, maksudnya kaum Muslimin berusaha untuk sepenuhnya tunduk pada hukum Islam yang lembut, seperti Ibrahim yang dengan senang hati diasosiasikan oleh kalangan Muslim, berserah diri kepada Tuhan. Meskipun Muslim tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka menghormati Yesus sebagai seorang nabi. Mereka juga menghormati ibu perawan yaitu Maria, dan kadang-kadang mereka menyebut namanya dan mendoakannya. Selain itu mereka menunggu hari kiamat ketika Tuhan akan membuat gurun menjadi kerumunan bagi setiap orang-orang yang diutus. Terakhir mereka menghargai kehidupan etis dan menyembah Tuhan terutama melalui doa, zakat dan puasa. Dikarenakan adanya pertengkaran selama berabad-abad yang terjadi antara Kristen dan Muslim, Sinode Suci ini mendesak semua orang untuk melupakan masa lalu dan bekerja dengan tulus demi pemahaman, menjaga keadilan sosial, kesejahteraan moral, perdamaian dan kebebasan, serta mempromosikannya untuk kepentingan seluruh umat manusia. Ini ada juga di internet yang saya sebutkan di bahasa Inggrisnya serta linknya. Ya intinya puncaknya, ini puncaknya. Puncak pluralisme, pengakuan terhadap agama lain yaitu pada tahun 1965 Masehi melalui Paus Paulus VI ya. Jadi inilah awal munculnya benih-benih pluralisme dari gereja. Kemudian dikembangkan, bisa lihat pada halaman 62 saya sebutkan, pada awal abad 20 gagasan pluralisme semakin mengakar dalam budaya Eropa. Ini terjadi semua di Eropa, di kaum Nasara. Maka muncullah ya orang-orang yang menggagaskan pluralisme dengan lebih jelas dari teolog-teolog orang-orang Nasara seperti Ernst Troeltsch ya. Dia punya artikel yang berjudul The Place of Christianity Between the World's Religions. Ya, kemudian disampaikan bahwasanya gagasan pluralisme agama beserta argumentasinya. Dia juga menyatakan bahwa setiap agama memiliki bagian dari kebenaran dan tidak ada agama yang bawa kebenaran mutlak. Ya. Dan teori tentang Tuhan adalah teori yang beragam dan bukan hanya satu teori. Ini jelas pluralisme ya. Ini dipublikasikan pada tahun 1923 Masehi. Kemudian penulis-penulis lain yang muncul seperti di antaranya William Ernest Hocking ya dalam bukunya Rethinking Mission, kemudian juga bukunya Living Religions and World Faith. Dia memprediksikan akan muncul agama baru di kemudian hari yang universal, yang selaras dengan konsep pemerintahan global. Dia menggambarkan suatu saat nanti ada pemerintah global, itu pemerintah yang mengurus dunia secara keseluruhan. Kalau zaman sekarang kita lihat semacam miniaturnya misalnya PBB. PBB adalah suatu organisasi kecil yang mengatur seluruh atau mayoritas negara-negara di dunia ini. Nanti akan ada suatu pemerintahan yang lebih dahsyat daripada PBB yang mengatur negara-negara satu dunia, dan juga akan muncul agama baru menurut dia yang selaras dengan pemerintahan global tersebut. Jadi akan muncul ada suatu agama global yang selaras dengan pemerintahan global. Kemudian di sini saya sebutkan nama-nama orang-orang barat ya yang memperjuangkan pluralisme sampai muncul seorang namanya John Hick ya. Dia ada bapak pluralisme orang-orang Eropa ya. Dengan buku-bukunya yang dia tulis banyak sekali yang intinya mendukung pluralisme. Sehingga akhirnya muncullah
tokoh-tokoh pluralisme dari kalangan Nasara, di antaranya John Hick. Adapun Yahudi, seperti saya katakan tadi, Yahudi tidak ada pluralisme. Mereka agama yang tertutup, rasisme, dan mereka menolak namanya pluralisme. Meskipun mereka memunculkan suatu semacam yayasan ya, yang mereka sebut dengan Freemasonry ya. Ini seakan-akan suatu suatu perkumpulan yang seakan-akan mengakui seluruh agama. Namun para ulama telah membahas itu hanya kedustaan dari orang Yahudi. Itu suatu perkumpulan yang ingin merusak seluruh agama, dibuat oleh orang Yahudi, Freemasonry, untuk merusak seluruh agama ya. Maka perkumpulan ini dimusuhi oleh seluruh agama ya, karena merusak seluruh agama. Intinya Yahudi, meskipun mereka ada liberalisme dalam perkara dunia, tapi untuk liberalisme dalam agama tidak. Mereka tetap mengakui bahwasanya agama mereka lah yang benar. Tapi ini perkembangan pluralisme di Yahudi maupun Nasara, dan yang merupakan benar-benar sumber pluralisme adalah kaum Nasara. Ya. Baik. Adapun pada agama-agama non-samawi, maksudnya non-samawi ini maksudnya apa? Maksudnya Hindu, Buddha ya. Artinya mereka tidak mendapatkan, menurut kita, mereka tidak mendapatkan kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan kepada mereka ya. Demikian juga ada satu agama namanya agama Sikh ya. Agama Sikh ya. Agama Hindu, agama yang paling tua ya. Gagasan tentang pluralisme dimunculkan oleh seorang namanya Rammohan Rai ya, pada tahun sekitar 1700-an sampai 1800-an Masehi. Dialah pendiri kelompok namanya Brahma Samaj. Ya. Dia mempelajari konsep keimanan ya, baik dari agama Islam maupun Kristen. Kemudian dia memunculkan gagasan tentang satu Tuhan untuk agama yang berbeda dan kesetaraan dalam beragama ya. Bahkan dia sempat belajar agama bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya. Dan dia memandang Hindu dari kacamata Kristen, dan dia juga pernah berusaha untuk mengkristenkan Hinduisme. Jadi ini contoh bahwasanya usaha-usaha pluralisme sudah muncul dari tokoh-tokoh Hindu. Kemudian muncul lagi tokoh-tokoh yang lain sampai akhirnya muncul pada abad 19 muncul seorang bernama Sri Rama Krishna yang wafat pada tahun 1886 Masehi. Dia melalui pengembaraan spiritual antar agama. Dia sebelumnya beragama Hindu, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia masuk Kristen, kemudian dia kembali ke Hindu lagi. Sehingga dia menemukan perbedaan dalam agama, tapi menurut dia perbedaan tersebut bukan fundamental ya. Tidak urgen perbedaan tersebut. Ya, hanya saja menurut dia adalah cara pengungkapan yang berbeda ya. Seperti seorang ketika ingin menjelaskan tentang air ya, apa itu air, maka setiap bahasa Bangladesh, bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia mengungkapkan dengan kata-kata yang berbeda-beda, tapi maksudnya semua ingin menjelaskan tentang air. Makanya dia menganggap bahwa semua agama menyampaikan pada satu tujuan. Ya, karenanya dia mengatakan percuma kita berpindah agama, tidak perlu pindah agama, semua agama satu tujuan. Ini disampaikan oleh Sri Rama Krishna ya, Sri Rama Krishna. Taib sampai akhirnya ya muncul suatu boleh dibilang agama baru namanya agama Sikh ya. Agama Sikh ini ya di antaranya yang merupakan salah satu cikal bakal pluralisme yang muncul di India di akhir abad ke-15 ya. Ternyata sebelum Sri Rama Krishna sudah ada ide nama agamanya agama Sikh, yaitu perpaduan antara Islam dan Hindu ya. Antara Islam dan Hindu. Agama ini ya, Sikhisme ini dibuat oleh seorang bernama Kabir, kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Nanak ya. Ya, dia ingin menggabungkan antara Islam dengan Hindu ya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Tuhan dari kedua agama itu, agama Islam dan agama Hindu adalah Tuhan yang sama. Ya. Kalau di sisi Hindu mungkin disembah dengan nama Rama, tapi kalau di Islam namanya Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Ya, sebenarnya
adalah nama yang sama. Oleh karenanya pendiri agama Sikh ini menolak adanya ritual-ritual yang mencirikan agama Islam maupun mencirikan agama Hindu. Ya, dia tidak suka dengan ritual-ritual tersebut. Sehingga misalnya dia menolak ya adanya penghormatan terhadap berhala-berhala dalam agama Hindu. Ya, karena ini membedakan antara agama Hindu dengan agama Islam. Demikian juga ada ritual-ritual Islam yang membedakan dengan Hindu dia tolak, sehingga dia meramu suatu agama yang baru namanya agama Sikh, yaitu paduan antara agama Hindu dan agama Islam ya. Adapun Buddha, saya tidak tahu tentang perkembangan pluralisme pada Buddha ya. Saya tidak mendapatkan literatur tentang pluralisme dalam agama Buddha. Tapi agama Hindu, ada Hindu yang kemudian berkembang menjadi muncullah agama Sikh ya. Ya, hal ini muncul kenapa? Karena mereka melihat waktu itu terjadi di India pertikaian perseteruan yang keras antara Muslim dengan Hindu, sehingga muncul ide-ide bagaimana kalau kita padukan dengan suatu agama yang namanya agama Sikh yang dibuat oleh seorang namanya Kabir dan juga muridnya namanya Nanang dalam di sekitar abad 15 Masehi ya. Ini gambaran tentang cikal bakal pluralisme. Tetapi kalau kita mau meninjau secara jujur tentang agama Sikh, ya, kalau kita bilang yang benar-benar pluralisme adalah yang yang ada pada Nasara, yang diperjuangkan oleh John Hick, ya. Ini yang benar-benar pluralisme. Adapun kalau Sikh, ya, ini tidak sesuai dengan, dia hanya cikal bakal saja, namun dia tidak sesuai dengan definisi pluralisme. Kenapa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena pluralisme, para pegiat pluralisme, mereka mengatakan bahwasanya pluralisme itu mengakui agama lain tanpa harus merubah agama lain. Ya. Ini menurut para pegiat pluralisme. Mereka mengatakan masing-masing agama tetap berpegang teguh pada ajarannya. Berbeda dengan Kabir dan Nanang yang membuat agama Sikh, dia malah merubah ya ritual-ritual khusus agama Hindu maupun ritual-ritual khusus agama Buddha ya. Seperti ketika agama Hindu di situ ada penyembahan terhadap berhala dan ini bertentangan dengan Islam, maka dia bilang tidak perlu, ini dihilangkan agar Islam dan Hindu bisa bersatu ya. Agar Islam dan Hindu bisa bersatu. Ya, ini namanya sebenarnya tidak sesuai dengan pluralisme. Hanya ada kemiripan namun itu bukan pluralisme. Sementara dai-dai pluralisme, mereka mengaku atau mempropagandakan bahwasanya kita mengakui pluralisme, yaitu mengakui perbedaan di antara agama-agama dan masing-masing agama menjaga identitasnya, namun semua agama mengantarkan kepada surga. Ini persis yang disampaikan oleh John Hick ya. Ya, tokoh pluralis dari Eropa atau dari kalangan Nasara. Hanya saja kalaupun ada perubahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pluralisme, yaitu perubahan-perubahan dalam syariat yang mengantarkan kepada permusuhan. Itu mereka rubah. Ya, seperti mereka bilang tidak ada syariat jihad. Jadi sebenarnya orang yang pluralisme juga tidak komitmen ya. Ini tidak sesuai dengan definisi pluralisme. Kenapa? Karena ada perubahan ritual agama masing-masing. Mudah-mudahan kawan-kawan paham ya. Nah, pluralisme yang diserukan oleh John Hick, yaitu apa pluralisme? Ya, tetap tetap menjaga identitas masing-masing agama tanpa merubahnya. Islam dengan Islamnya, Yahudi dengan Yahudinya, Nasrani dengan Nasraninya, dan selanjutnya. Akan tetapi semua agama mengantarkan ke surga. Agama adalah benar. Karena teori tentang Tuhan tidak satu model, tapi karena teori tentang Tuhan beragam. Tentang Tuhan beragam. Namun saya katakan, untuk poin yang ini juga ternyata mereka tidak komitmen. Dai-dai pluralisme tidak komitmen.
pluralis, tidak komitmen. Kenyataannya mereka juga merubah agama yang syariat-syariat agama yang menurut mereka bertentangan dengan perdamaian. Kenyataannya mereka juga merubah syariat. Ini kita di antara bantahannya. Mereka ngaku pluralisme itu masing-masing menjalankan agamanya, masing-masing menjaga identitasnya, namun ternyata tidak. Makanya mereka menolak banyak ya. Misalnya apa yang mereka tolak? Misalnya syariat jihad, enggak ada. Enggak bertentangan dengan kedamaian dan yang mereka tolak syariat jihad. Apalagi misalnya membayar jizyah, mereka tolak. Dalam Islam ada, mereka tolak. Ini kita tinjau dari dai-dai pluralisme Islam. Kemudian misalnya mereka nolak warisan tidak ada warisan jika beda agama. Ini mereka juga tolak. Kemudian tidak sahnya wanita muslimah dinikahi lelaki kafir. Ya. Ini contoh syariat-syariat yang mereka tolak, kata mereka harus dihilangkan dari agama Islam. Adapun yang terkait ritual ibadah, misalnya sholat 5 waktu, haji, puasa, mereka nggak ada masalah. Ya, tapi ini harus ditolak menurut dai pluralisme. Jadi sebenarnya mereka tidak komitmen dengan definisi pluralisme. Tapi ini mungkin sampai sini dulu, kita lanjutkan. Tolong di foto. Kita akan bahas sekarang tentang pluralisme di bagaimana berkembangnya di dalam Islam. Ya. Sebenarnya sebagian orang berusaha untuk menjelaskan bahwasanya pluralisme itu sudah ada sejak dahulu ya. Jadi mereka ingin mengkait-kaitkan pluralisme dengan tokoh-tokoh sufi terdahulu ya. Seperti yang ditulis oleh media Zainul Bahri ya, dalam kalau tidak salah disertasinya ya, dengan judul Satu Tuhan Banyak Agama, pandangan sufistik Ibnu Arabi, Rumi dan Al-Jili ya. Sehingga dia mengesankan seakan-akan bahwasanya pluralisme sudah dikenal oleh Ibnu Arabi, Ar-Rumi dan Al-Jili. Pertanyaannya, apakah Ibnu Arabi ya, wafat pada tahun 638 Hijriah, itu abad ke-7 berarti. Dia abad ke-7. Abad 638 Hijriah wafatnya ya. Apakah Ibnu Arabi mengusung atau menyerukan pluralisme? Demikian juga dai-dai wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Yang lain. Ini orang-orang liberal, mereka berusaha ingin menjelaskan bahwasanya pluralisme sudah dikenal oleh Ibnu Arabi, Ar-Rumi dan Al-Jili dan juga tokoh-tokoh wahdatul wujud yang mengikuti Ibnu Arabi ya. Mereka bahwasanya ya ini sesuai dengan inklusivisme, yaitu pluralisme itu sendiri. Namun kalau kita teliti bahwasanya benar Ibnu Arabi punya pemahaman wahdatul wujud ya. Bahwasanya semua alam semesta ini adalah Tuhan dan Tuhan adalah alam semesta ini ya. Sebagaimana dia pernah berkata, "War-rabbu 'abdun wal 'abdu rabbun
Ya laita syi'ri manil mukallaf. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu siapa yang disuruh untuk beribadah? Yang hamba disuruh ibadah, dia sendiri Tuhan. Ya. Kemudian dia juga punya perkataan yang seakan-akan dia mengusung pluralisme. Dia berkata, aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida. Ya. Dalam kitabnya Futuhat Makkiyah kata dia, makhluk mereka membuat akidah tentang Tuhan. Wa ana syahidtu jami'a ma taqaduhu, dan aku mengakui semua yang mereka yakini adalah benar. Ya. Apa yang mereka yakini semuanya benar. Seakan-akan ini persis seperti pluralisme. Ya, seakan-akan demikian. Namun kalau kita periksa buku-buku dari Ibnu Arabi, terutama dua bukunya yaitu Futuhat Makkiyah dan juga kitabnya Fususul Hikam, kita dapati Ibnu Arabi ternyata tidak berpendapat dengan pluralisme. Ya. Dia punya pemahaman tersendiri, dia punya konsep namanya wahdatul wujud, dan dia menyalahkan agama-agama lain yang tidak punya konsep wahdatul wujud. Beda dengan pluralisme. Pluralisme sekarang kita katakan tadi, pluralisme menurut pengakuan para dai, pluralisme adalah suatu gagasan yang mengakui masing-masing agama menjaga identitasnya tanpa harus merubah. Masing-masing punya keyakinan, tidak perlu diotak-atik. Silakan Islam punya keyakinan tentang tauhidnya, silakan Nasara punya keyakinan tentang Yesusnya atau Trinitasnya, silakan Yahudi punya keyakinan sendiri, Hindu punya keyakinan, Buddha punya keyakinan, semuanya mengantarkan kepada pemahaman yang benar, semuanya mengantarkan kepada surga, karena pemahaman tentang Tuhan bukan satu teori, tapi teorinya beragam. Sehingga masing-masing benar, karena masing-masing dipandang dengan kacamata mereka masing-masing. Tidak boleh seorang melihat Nasara dengan kacamata Islam, dan tidak boleh Nasara melihat Islam dengan kacamata Nasara, enggak boleh. Masing-masing hanya memandang dengan kacamatanya sendiri. Sudut pandang sendiri agama masing-masing. Itu adalah pluralisme. Adapun ternyata kalau kita periksa tentang Ibnu Arabi, wahdatul wujud tidak melazimkan wahdatul adyan. Wahdatul wujud tidak melazimkan wahdatul adyan, meskipun sebagian perkataan dari Ibnu Arabi seakan-akan pluralisme, namun kenyataannya tidak demikian. Ya. Oleh karenanya dalam Fususul Hikam misalnya, Ibnu Arabi ya menyatakan orang-orang yang diazab seperti Fir'aun, kemudian kaum Nuh yang ditenggelamkan, orang-orang Quraisy ya. Menurut Yahudi dan Nasara, Fir'aun kafir. Menurut Yahudi dan Nasara dan Islam, Fir'aun kafir dan kaum Nabi Nuh kafir. Makanya ditenggelamkan dan Fir'aun ditenggelamkan. Tapi menurut Ibn Arabi tidak, mereka benar. Fir'aun beriman, bahkan masuk surga meskipun tenggelam. Kemudian kaum Nabi Nuh juga beriman. Jadi sudah salah. Jadi dia bukan mengakui agama yang ada, tapi dia ingin merubah seluruh agama, harus ikut keyakinan dia, wahdatul wujud. Ya. Jadi beda. Dia punya teori namanya teori al-ahadiyah, yaitu semua yang disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian lafal-lafal dalam buku-bukunya bahkan dia mengatakan ada lafal musyrik, ini musyrik itu kafir, ini musyrik itu kafir ya. Dia tidak tapi dia mengatakan bahwasanya apa yang mereka sembah seluruhnya adalah benar ya. Tapi dengan teori dia, bukan cara menyembah masing-masing. Ya, oleh karenanya Ibnu Arabi pernah menyalahkan Nabi Harun. Kenapa? Karena Nabi Harun dalam Al-Qur'an mengingkari orang-orang yang menyembah berhala sapi. Ya. Dan dia mengatakan Harun salah. Kenapa harus menegur orang-orang yang menyembah berhala sapi? Karena berhala sapi itu juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu juga adalah Allah Subhanahu. Semua yang disembah, sapi yang disembah, matahari yang disembah, Nabi Isa yang disembah, Fir'aun yang disembah, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan hakikat ahadiyah. Jadi kenyataannya yang benar bahwasanya saya tentu jelaskan dengan panjang lebar dan saya tidak ingin terlalu panjang kalau saya menjelaskan nukilan-nukilannya, tapi intinya saya ingin sampaikan Ibnu Arabi tidak berpemahaman pluralisme. Sebagaimana yang diserukan oleh dai-dai pluralisme. Kenapa? Karena yang dia yang dia serukan adalah teori ahadiyah. Ahadiyah yaitu semua makhluk adalah Tuhan.
karena Tuhan bersatu dengan makhluk. Seperti hanya saja penampakan berbeda-beda. Seperti apa? Seperti lautan, ya kita tahu laut satu, tetapi ombak bermacam-macam. Ada ombak tinggi, ada ombak rendah, ada yang tenang. Namun ini semuanya laut. Nah, kita ini semua adalah Tuhan. Penampakan dari Tuhan. Ya. Model manusia, model hewan, model gunung, model rembulan, semua ini adalah Tuhan. Tuhan adalah makhluk adalah Tuhan. Ini teori ahadiyah. Dengan demikian, semua yang disembah ya, oleh manusia seluruh manusia, apakah sapi, Yesus, ya, malaikat, matahari, ya, dan lain-lain, semuanya adalah satu, yaitu Allah. Ya, ini semua bertentangan dengan ajaran Yahudi, ajaran Nasara, ajaran Hindu, ajaran Buddha, bertentangan dengan pemikiran Ibnu Arabi, ya. Tentu kita katakan ini semua bertentangan dengan keyakinan agama-agama yang ada. Hal yang kedua yang menunjukkan bahwasanya Ibnu Arabi tidak mendukung pluralisme. Ibnu Arabi menyalahkan agama-agama yang ada. Sampai menyalahkan Nabi Harun, ya. Kenapa? Karena agama-agama yang ada membatasi penyembahan pada Tuhan mereka. Karena masing-masing agama membatasi penyembahan pada Tuhannya masing-masing. Ini kesalahan menurut Ibnu Arabi. Harusnya semua boleh disembah. Boleh sembah Yesus, boleh menyembah Allah, boleh menyembah sapi, boleh menyembah Fir'aun, boleh menyembah patung, boleh semuanya Tuhan, tidak ada masalah. Sehingga dia menyalahkan, sementara pluralisme, sementara ajaran pluralisme tidak menyalahkan agama manapun, bahkan mengakui agama manapun, ya. Ini ingin saya sampaikan bahwasanya, saya kenapa panjang lebar dalam disertasi, saya ingin menunjukkan bahwasanya pluralisme itu ide baru, tidak dikenal sebelumnya oleh dunia Islam. Bahkan Ibnu Arabi pun tidak berpendapat dengan pluralisme. Silakan cek buku-bukunya, terutama dua bukunya, Fususul Hikam dengan kitabnya Futuhat Makkiyah, ya, yang menggambar-gambar tentang wahdatul wujud. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan bahwasanya pluralisme agama dengan pengertian yang ada sekarang bahwa semuanya agama benar, semuanya menuju surga, ini tidak pernah dikenal dalam sejarah Islam sebelumnya. Tetapi dia hanya produk adopsi, ya, import dari Nasara. Tapi hanyalah import dari Nasara. Ini kesimpulan yang saya sampaikan. Baik. Windy di foto. Terakhir kita akan membahas tentang sebab-sebab muncul pluralisme dalam Islam, ya. Lihat buka halaman 84. Faktor-faktor munculnya pluralisme di dunia Islam. Apa faktornya? Ya,
kita bilang ada faktor internal, faktor eksternal ya. Faktor eksternal. Sebenarnya dia semua dari eksternal ya. Kalau kita bilang eksternal, pluralisme muncul dari mana? Ya, dari interaksi para pelajar, para mahasiswa dengan dunia luar, dunia Eropa dan lain-lainnya. Ya, sebagian orang-orang lulusan pondokan kemudian belajar di di luar ya. Kemudian akhirnya belajar di barat, belajar ilmu agama di barat ya. Dan ini aneh. Tokoh-tokoh pluralisme itu mereka belajar agama di negeri orang kafir untuk masuk surga. Jadi mereka belajarnya kepada penghuni neraka untuk masuk surga. Jadi belajar agama bukan di sumber Islam, bukan di dunia Islam seperti Arab Saudi atau Mesir atau negeri-negeri Islam. Enggak, mereka belajar agama Islam di negara kafir dari orang kafir, dari orientalis ya. Orang-orang kafir. Yang kita tahu notabene orang kafir itu di neraka. Jadi mereka belajar kepada penghuni neraka jahanam untuk masuk surga. Ini gampangannya demikian ya. Jadi sebenarnya interaksi para mahasiswa dengan dunia luar, Eropa dan lain-lainnya. Kemudian di antara faktor adalah misalnya masuknya pemikiran filsafat ya dalam dunia Islam. Filsafat Yunani maksudnya ya. Diterjemahkanlah buku-buku Yunani seperti di antaranya di zaman Khalifah Al-Ma'mun diterjemahkan. Dan kita tahu dalam teori-teori filsafat, ini macam-macam. Di antara teori yang berbahaya dari teori filsafat Yunani adalah, di antaranya adalah teori relatif. Semuanya relatif ya. Tidak ada yang absolut. Semuanya relatif. Tidak ada yang absolut. Tidak ada yang pasti. Dan ini di antara senjata utama orang-orang liberal untuk menyatakan semua agama benar, karena masing-masing pandangan kita relatif. Kita tidak boleh menyalahkan yang karena pandangan kita relatif, tidak ada yang absolut. Nah, dari faktor eksternal ini kemudian mengantarkan kepada faktor internal. Faktor internal ya. Di antara faktor internal seperti munculnya sekte-sekte batiniyah ya. Munculnya sekte-sekte batiniyah. Apa sekte batiniyah? Sekte batiniyah adalah yang memahami teks-teks dengan kontekstual bukan tekstual ya. Yang memahami Al-Qur'an dan hadis dengan tafsir batin. Bukan tafsir tekstual ya. Ini awal muasal munculnya hermeneutika ya. Hermeneutika ya. Mereka sekte batiniyah banyak ya. Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Al-Fadhail Al-Batiniyah halaman 11 dia menyebutkan terdapat 10 laqab al-batiniyah. Asyratu al-qab ya, ada 10 laqab untuk kelompok-kelompok batiniyah, di antaranya al-batiniyah, al-qaramita, al-qurmutiyah, al-karramiyah, al-harmadiniyah, al-misail ismailiyah, al-sabi'iyah, al-babakiyah, al-mahramah, at-ta'limiyah ya. Dan setiap laqab memiliki alasan masing-masing. Ya, kata beliau, fa inna maluqibu biha li da'wahum anna li dhawahir al-Qur'an wal akhbar bawatin. Mereka disebut semuanya dengan firqah batiniyah, firqah batiniyah karena mereka mengaku bahwasanya Al-Qur'an itu ada makna zahir, ada makna batin, ya. Yang batin tersebut tajri fi dhawahir, majralub min al-qishr. Ya, yang batin tersebut ada pada zahir seperti biji pada kulit, ya. Orang-orang yang bodoh hanya melihat kulit, padahal intinya bukan itu, ada tafsir batin di balik itu. Ya. Wa annaha bi suwariha tuhimu indal juhal al-aghbiya suwaran jaliyah wa hiya indal uqala wal adhkiya rumus. Di sisi orang-orang bodoh menurut batiniyah yang melihat zahirnya itu hanya orang bodoh, orang goblok, ya. Adapun orang cerdas, mereka lihat itu hanya isyarat-isyarat. Di balik itu ada makna-makna batin, ya. Wa anna man taqa'ada aqluhu an al-ghawth ala al-khafaya wal asrar wal bawatin wal aghwar
wa qana bi dhahiriha musari'an ila al-iqtirar kana tahta al-awasir wal aglal. Adapun orang-orang yang hanya terbatas melihat pada tekstual, berarti dia hanya melihat pada kulitnya, ya dia tidak tahu, tidak bisa sampai pada tafsir batin, maka inilah orang-orang yang hanya tertipu dan terjebak dalam ikatan dan belenggu. Intinya ini bahaya ya, sehingga setiap ayat punya tafsir batin ya. Ini berbahaya. Ini disampaikan oleh Nur Khalis Majid ya, Dr. Nur Khalis Majid ya. Dia berkata, firman-firman berkenaan dengan surga dan neraka misalnya bagi kebanyakan kaum muslimin bersifat muhkamat. Tetapi bagi sebagian dari mereka seperti golongan al-batiniyun, kaum kebatinan bersifat mutasyabihat. Sehingga pelukisan tentang surga dan neraka itu mereka pahami sebagai metafora atau kias-kias yang tidak mesti menunjuk pada hakikatnya. Di sini peranan hermeneutika menjadi penting. Jadi Nur Khalis Majid dalam muqaddimah buku Memahami Bahasa Agama karya Dr. Komarudin Hidayat, dia membenarkan hermeneutika. Dia membenarkan kenapa? Karena sudah ada yang menjalankan praktek hermeneutika. Hermeneutika saya jelaskan secara singkat adalah tafsir kontekstual, tafsir tanpa kaidah. Intinya jangan terpaku pada tekstual. Menurut Nur Khalis Majid, ini sudah ada sebelumnya dilakukan oleh firqah-firqah batin. Ini firqah-firqah sesat dijadikan dalil bagaimana? Batin ini firqah sesat. Kemudian dijadikan dalil untuk melegalkan hermeneutika yang dilakukan dipraktikkan oleh orang liberal. Ya. Itu tidak benar. Demikian juga di antara faktor internal adalah muncul filsuf Islami yang terpengaruh oleh filsafat Yunani ya. Oleh Aristoteles dan lain-lain. Platonis dan lain-lain ya. Yang mereka juga sama, yang mereka juga memiliki takwilan ya. Takwil terhadap zahir Quran. Saya bacakan ya. Seperti keaguman mereka terhadap Ibnu Sina. Contoh adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina di antara Avicenna atau Ibnu Sina adalah seorang tokoh filsuf yang afiliasinya kepada Islam, tapi dia mendukung Aristoteles dan yang lainnya ya. Dr. Nur Khalis Majid berkata, sesuai dengan maknanya asal katanya dalam bahasa Yunani, filsafat adalah kecintaan kepada kearifan, wisdom. Kemudian menjadikan kearifan itu sendiri sebagai filsafat pun disebut al-hikmah. Kemudian beliau berkata, maka para filsuf Islam memandang diri mereka sebagai penganut kearifan, itu al-hikmah, atau para orang arif bijaksana, al-hukama. Kemudian dia berkata, karena kelebihan mereka itu, jadilah mereka adalah golongan khawas, itu golongan khusus di kalangan umat. Dan mereka berhak bahkan wajib menggunakan metode hermeneutika terhadap teks-teks keagamaan. Filsuf Islam terkenal dari Cordova, Spanyol, Ibn Rushd, misalnya berpandangan bahwa para filsuf selaku ahlul burhan itulah yang dimaksud dengan firman Allah sebagai orang-orang yang mendalam ilmunya, ar-rasikhuna fil ilm. Karena mereka ini berhak atau wajib melakukan hermeneutika atas teks-teks suci. Ya. Dr. Nur Khalis Majid juga berkata, perhatikan ini. Jadi para filsuf memandang bahwa Nabi mengutarakan sesuatu dengan ungkapan-ungkapan metaforis, alegoris atau hermeneutis yang tidak memaksudkan makna-makna lahiriah. Ungkapan-ungkapan itu bukan maksudnya makna-makna lahiriah ungkapan-ungkapan itu, melainkan yang mereka maksud adalah makna-makna batinnya. Karena itu para filsuf rawan terhadap tuduhan bahwa mereka sebenarnya penganut teori bahwa sungguhnya Nabi telah melakukan sejenis kebohongan. Jadi menurut filsuf, Nabi itu berbohong karena Nabi menyatakan ada surga, ada neraka, padahal Nabi maksudnya bukan itu. Sebab mengungkapkan sesuatu tanpa maksudkan makna lahiriah, ungkapan itu adalah sejenis kebohongan. Tetapi kebohongan Nabi, ini maksudnya orang filsafat mengatakan Nabi bohong. Tetapi kebohongan Nabi bukanlah kejahatan karena bertujuan kebaikan, yaitu pendidikan orang banyak atau kaum awam agar mereka berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Dengan kata lain, ini saya masih bacakan perkataan Dr. Nur Khalis Majid. Dengan kata lain, para filsuf menganut teori bahwa Nabi telah melakukan kebohongan untuk kebaikan, al-kidhib lil maslahah. Pandangan seperti ini misalnya dianut oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina diakui oleh Nur Khalis Majid punya pemikiran seperti ini. Justru para filsuf harus melakukan interpretasi metaforis atau hermeneutis terhadap bunyi-bunyi teks suci, baik kitab suci maupun hadis. Sedangkan orang awam harus menerimanya menurut apa adanya, itu lahiriahnya, sesuai dengan bunyi dan makna lahiriah lafalnya tersebut. Para filsuf akan menjadi kafir jika tidak melakukan hermeneutika,
Karena bagi mereka ajaran-ajaran agama tertentu seperti surga dan neraka dalam pengertian fisik itu tidak masuk akal. Jadi tertolak. Tidak boleh para filsuf meyakini ada surga dan neraka, enggak masuk akal. Dan sebaliknya orang awam akan menjadi kafir jika melakukan hermeneutika disebabkan sulitnya pemahaman hermeneutika yang abstrak itu, yang tidak terjangkau oleh kemampuan akal mereka disebabkan adanya bahaya ini. Itu bahaya kekafiran baik dari pihak khawas maupun awam. Ya. Jadi ini kata Nur Khalis Majid, jadi ayat-ayat menurut Ibnu Sina ya. Ayat-ayat Al-Qur'an misalnya tentang surga dan neraka. Kemudian juga tentang hari kebangkitan. Ini semua tidak masuk akal. Ini semua tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya. Karenanya harus ditafsirkan, karena itu harus ditafsirkan dengan tafsir batin, dengan hermeneutika, dengan kontekstual. Jangan tekstual. Jangan tekstual. Tapi dengan kontekstual ya. Karena kalau mereka tafsirkan tekstual tidak masuk akal, itu kekufuran. Adapun orang-orang awam harus menafsirkan dengan tekstual. Ya. Agar mereka taat. Ya. Karena kalau mereka menafsirkan kontekstual, otak mereka enggak sampai. Jadi mereka mengatakan Nabi ketika menyampaikan tentang neraka, surga itu hanya kedustaan aja. Nabi bohong. Tidak ada itu hakikat surga, neraka itu hanya kebohongan. Tapi Nabi SAW berbohong untuk kemaslahatan. Ini ngeri ya. Ini pernyataan Nur Khalis Majid sendiri ya, nukilkan dalam bukunya. Jadi buku memahami bahasa agama karya Komarudin Hidayat ya. Jadi ini yang dijadikan dalil oleh mereka untuk membolehkan hermeneutika tafsir kontekstual, yaitu berdalil dengan firqah-firqah sesat, dengan firqah-firqah kebatinan atau Ibnu Sina. Ibnu Sina menolak sebagaimana saya pernah jelaskan dalam masalah iman bil yaumil akhir, dia menolak kebangkitan jasad. Karena dia enggak masuk akal. Jasad dibangkitkan, yang dibangkitkan cuma ruh. Ya contoh, semua yang tidak masuk akal oleh akal dia tolak. Jadi kekufuran. Tapi intinya inilah yang menyebabkan munculnya pluralisme, di antaranya karena semua ini ya mengantarkan akhirnya terbentuklah pluralisme. Bahwasanya semua agama benar ya, karena mereka eksternal bergaul dengan orang-orang pluralisme di sana, belajar agama dari orang orientalis, kemudian terpengaruh dengan filsafat Yunani, kemudian munculnya sekte-sekte kebatinan atau filsuf-filsuf Islami yang akhirnya memunculkan teori tafsir kontekstual, yang sehingga ayat-ayat yang menyuruh kepada agama lain salah harus ditafsirkan dengan kontekstual. Wallahu alam bisawab. Ini mungkin sejarah yang bisa saya sampaikan atau tentang perkembangan pluralisme. Insyaallah pada pertemuan depan kita akan bahas tentang bagaimana sikap mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Demikian apa yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.